warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin wal hadirat, kaum muslimat, jamaah masjid apa nih? Al-Ansor. Jamaah Masjid Al-Ansor yang sama-sama dirahmati Allah Ta'ala. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam dan sehat afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga kita umatnya. Amin ya rabbal alamin. Ini laptopnya tadi udah saya siapin, malam tiba-tiba hilang semua, makanya juga sering dari rumah. Baik, hadirin, pintu taubat masih terbuka adalah satu tema yang mengingatkan kita kepada bahwa manusia ini lemah. Kita semuanya berkesifatan dengan sifat lemah. Tidak ada yang lebih hebat di antara satu dengan yang lain kecuali nanti kalau sudah diutus oleh Allah. Ada orang sangat terkenal di hadapan manusia, soleh banget, belum tentu di hadapan Allah. Sekalipun kita tetap harus berhusnuzon kepada seluruh manusia. Para jemaah, semua manusia selain Nabi dan Rasul pasti punya salah. Pasti. Kecuali para Nabi dan Rasul yang mereka adalah orang-orang dijaga dari dosa dan maksiat, atau dalam bahasa akidahnya disebut maksum. Sebab sudah menjadi ketentuan Allah kalau para nabi dan rasul tidak berbuat dosa. Mereka tidak dikalahkan oleh syaitan, oleh nafsu dan watak buruk seorang manusia. Rohani mereka langsung handle-nya ada in the hand of Allah, ada pada kekuasaan Allah. Ya, hadirin, para nabi tidak berbuat dosa karena sudah menjadi aturan Allah. Karena kalau Nabi punya dosa, para Nabi punya dosa, maka akan menjadi cacat daripada penyampaian wahyu dan risalah. Bayangin, ya nggak bisa kita bayangin gitu. Ada Nabi nongkrong di diskotik, besoknya dia menyampaikan wahyu. Kata jamaahnya, lah kemarin kayaknya saya melihat nih, turun muruahnya, turun wibawanya, dan ayat-ayat Allah tidak akan tersampaikan sampai detik ini. Makanya para nabi tidak berbuat dosa. Mereka rohaninya langsung dijaga oleh Allah, batinnya dijaga oleh Allah. Ya, hadirin para jamaah yang dirahmati Allah, kita buka dulu hadis perdananya. Ini saya buka dari awal lagi. Dalam riwayat Al-Imam Ibnu Majah, memang Rasulullah SAW sudah berkata seperti itu. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam adalah pendosa.
Tapi nanti di surga kita jangan nyalain kakek kita ya Bapak Ibu. Kakek Adam, gara-gara kamu tuh makan buah kuldi, jadi kita diturunin tuh tinggal di Bekasi. Nanti mesti Pak kakek Adam akan berkata, ya kan udah takdir Allah supaya ada pencatatan amal baik dan buruk. Emangnya punya kuasa saya gitu. Jawabannya mesti gitu. Itu udah alur skenario dari siapa? Dari Allah. Kalau gak ada gitu kan gak ada kehidupan di BSK. Baik. Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata baginda, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam adalah punya dosa, punya salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah at-tawwabun, yang selalu bertobat kepada Allah. Makanya bertobat itu bukan hanya ketika seseorang habis berbuat dosa. Udah dicontohin sama baginda Nabi yang mulia. Contohnya tadi habis sholat subuh, dzikir pertama kali yang kita baca bukan Allahumma antas salam, bukan la ilaha illallah syarikalah, bukan Allahu la ilaha hayyul qayyum, bukan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, 100-nya apa? La ilaha illallah syarikalah, bukan Allahumma la ma'ana lima a'tait wa la mu'tiya lima mana' dan yang lainnya. Tapi habis sholat perbuatan amal terbaik satu tingkat di bawah iman. Setelah seseorang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, apa yang dibaca? Astagfirullah. Apakah kita buat dosa ketika sholat? Apakah sholat perbuatan tidak baik? Tidak. Itu perbuatan amal paling terbaik. Tapi untuk diambil falsafahnya bahwa at-tawwabun, selalu kamu bertobat kepada Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, bagus banget kalau kita tidur itu, jadikan tidur kita itu punya value di hadapan Allah. Bukan tidur handphone masih tergeletak, TikToknya masih nyala sampai subuh, tidurnya cuma kelimpangan, tidur tidak pakai adab. Ya, usahakan tidur itu hadirin kita berwudu dulu, adab-adab dulu, baca ini itu dan macam-macam. Terutama habis wudu sholat 2 rakaat. Kalau saya sih lebih setuju dengan pendapat sholatnya itu sholat tobat, supaya kalau kita meninggal dalam keadaan tidur, kita dalam keadaan sholat bertobat. Allah suka kepada orang yang selalu bertobat. Jadi itu gabungan beberapa hadis itu, sholat tobat sebelum tidur. Ya, kalau kita pandang seluruh madhab, dalam madhab Syafi'iyah, di antaranya bagus banget orang sebelum tidur. Oke lah, kalau memang dia gak mau sholat tobat, ya sholat 2 rakaat sebelum wudu, atau sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Yang penting jadikan tidur kita ini adalah akhirnya dengan sholat. Pas kita mau aktivitas pertama kali juga dengan sholat. Tadi Bapak Ibu baru jam berapa? Jam 3, setengah 4. Apa yang dilakukan? Sholat dulu. Nanti pas kita mau akhiri, sholat juga. Ya. Jadi yang paling gampang tuh kisah yang saya hadapi, Bu Niken yang menantunya Pak Wakil Presiden Sudarmono kan yang ngobatin ginjal saya. Setelah beliau lakukan presentasi di pesantren Jawa Timur tempat kiai kami, pulang dengan suaminya Pak Tantio Sudarmono, sudah pulang. Kemarin juga beliau saya undang di kantor travel haji umroh kita memberikan presentasi kesehatan. Yang beliau ngobatin saya tuh tanpa obat, ngobatinnya tuh dari function medicine-nya, nggak pakai obat, pakai daging, pakai suplemen. Nah, ketika beliau pulang dari Jawa Timur, rumahnya kan di Pondok Indah, istirahat malam, suaminya dibangunin, Pak E bangun sholat subuh, nggak bangun. Jadi saya menyaksikan bagaimana ada orang yang kenalan kita gitu, yang dia meninggal lagi tidur. Bagus banget kalau tidur kita jadikan value di hadapan Allah, punya nilai. Hadirin, tetapi memang semua anak Adam punya dosa. Tapi ingat,
Ketika Anda bertanya pun kepada seorang ustadz, kepada seorang guru dalam taklim riungan kayak begini, itu ada uslub dan caranya, metodenya. Jangan nanti orang bertanya, Pak Ustadz, saya pernah begini. Tidak boleh. Dia harus bilang, Pak Ustadz, ada seseorang. Sebab kalau Anda bilang, Pak Ustadz, saya mau bertanya, saya pernah buat dosa begini, bagaimana tobatnya? Itu berarti Anda sudah buka aib Anda yang sudah ditutupin sama Allah. Oke, kalau itu dimaaf, karena Anda tidak tahu tentang uslub dan tata cara bertanyanya. Makanya ngaji nih. Kalau Bapak Ibu punya problem berat, punya dulu masa kelam, masa jahiliyah lah kata anak. Ya betul. Gen Z apa Gen X? Iyalah, ya saya ada masa jahiliyah gitu kan. Hadirin, maka tata caranya itu dalam bertanya, Ustadz, ya ada seseorang gitu yang tidak diampuni dosanya oleh Allah, orang yang bersombong dengan perbuatan dosa. Kamu baru gitu doang. Saya pernah tuh berapa botol gitu. Itu tidak diampuni dosanya. Karena orang menyombongkan perbuatan dosa berarti dia menghalalkan. Dengan menghalalkannya imannya gugur. Di situ kaidahnya. Dengan menghalalkan perbuatan dosa atau meniadakan kewajiban, murtad sudah. Makanya berlaku hadis Sahih Bukhari ini. Tapi Bapak Ibu ngaji jangan ngantuk ya, nanti salah sebut. Kata Nabi, umatku semuanya dimaafkan kecuali al-mujahirin. Ini yang saya bilang jangan ngantuk. Sebab kalau ngantuk nanti bilangin muhajirin lagi. Di mana masih muhajirin? Nanti Anda bilang sama dekannya, Pak, kata Pak Ustadz Maulana, ini masjid muhajirin, mujahirin, masjid orang yang gak diampuni dosa, ganti namanya. Bener, ngaji ini ngantuk ini. Nih kita lihat dulu. Tuh ya, sudah ada Sahih Bukhari hadisnya 5721 nomornya dalam cetakan Syamilah di sini. Baginda bersabda, Kullu ummati mu'afa. Setiap umatku dimaafkan. Setiap umatku dosanya dimaafkan. Illal mujahirin, kecuali orang yang menampakkan dosanya. Kecuali orang yang berbangga kepada dosanya, padahal mudah ditutup oleh Allah. Apa sih arti mujahirin? Ingat ya Bapak Ibu, bukan muhajirin. Kalau muhajirin bagus, orang-orang yang hijrah. Ini mujahirin, pakai jim dulu. Ya, mujahirin. Ingat aja mujair dan mujair. Ya, mujahirin. Semua umatku, kullu ummati mu'afa, setiap umatku dimaafkan dosanya, illal mujahirin, kecuali orang yang menampakkan perbuatan dosanya, menyombongkan diri dengan perbuatan dosa. Apa definisinya? Ceritanya kata Nabi, wa innal mujahara, orang mujahir itu adalah ayya'mar rajul bil-laili amalan, malam hari dia buat dosa, summa yusbih, kemudian waktu pagi harinya, waqad satarahullah, sungguh Allah sudah tutup aibnya, fayaqul, dia malah buka daripada hijab Allah. Ini dosanya ditutup oleh Allah, dia malah buka, itu yang Allah marah. Hadirin Bapak Ibu sekalian, kita lanjut dulu. Jadi setiap kita memang begitu, punya salah, punya dosa ya. Dan ini yang sudah sering saya bahas ya. Dan jangan sampai Bapak Ibu 4 macam dosa ini ada dalam diri seseorang. Kalau ada dalam diri seseorang, ini sudah tidak ada ampunan lagi. Mati dalam keadaan musyrik, mati dalam keadaan murtad, mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan munafik. Ini semuanya berkaitan dengan akidah. Saya tidak terjemah semuanya, terlalu banyak, karena ini sudah beberapa kali saya sampaikan. Masih ingat nggak? Ya, kalau saya tutup ini, hafal nggak antum ayat-ayatnya? Saya sih hafal, insya Allah. Mati dalam musyrik, An-Nisa 48. Yang kedua, mati dalam keadaan murtad, Al-Baqarah 217. Ayat itu pun saya hafal, insya Allah. Yang ketiga, mati dalam keadaan kafir, Ali Imran 91.
Yang keempat mati dalam keadaan munafik, An-Nisa 145. Tapi saya mau terjemah satu aja nih, yang mati kafir. Ya, karena dia punya emas bukan cuma 74 kg. Emasnya sepenuh bumi. Coba aja buka terjemahannya Pak. Ini Bapak udah buka terjemahan Pak, yang pegang handphone. Bapak buka terjemahan bukan? Halo? Ada buka terjemahan Pak? Coba. Ali Imran 91 coba baca. Ini Bapak sudah buka? Kalau sudah ketemu? Coba terjemah. Di sini ada penyebutan emas seluruh bumi milik dia. Ali Imran 91 terjemahan. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kekafiran tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Emas sepenuh bumi. Terus sekiranya dia tidak menebus diri dengannya, mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh. Hadirin, Ali Imran 91 ini Allah menyebutkan orang paling kaya banget karena emasnya bukan cuma sekian kilo gitu ya. Emasnya ini adalah sepenuh bumi. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wa matu, dan mati. Padahal kalau dia bertobat sebelum matinya pasti diterima oleh Allah. Ya, dengan taubatan nasuha pasti diterima. Tapi itu udah mati, jadi batasan taubat itu adalah nyawa sampai tenggorokan. Wa matu wa hum kufar, dan dia mati dalam keadaan kafir. Falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba, tidak akan diterima salah seorang di antara mereka sekalipun memiliki emas sepenuh bumi. Walau ibtada bihi, dan ia coba untuk menebus dosanya di akhirat. Ya Allah, saya tebus dengan emas sepenuh bumi dengan kekayaan saya karena saya mati dalam keadaan kafir, mati tidak iman, mati tidak punya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Allah, ulaika lahum adabun alim, bagi mereka siksa yang teramat pedih. Wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada seorang penolong pun di akhirat. Nah, ini betul-betul ya Bapak Ibu sekalian, hidup kita dipertaruhkan ini. Makanya majelis-majelis kayak begini untuk kita saling mengingatkan supaya kita bisa jaga iman Islam kita, keluarga kita, masyarakat kita. Jangan mati dalam keadaan 4 macam ini. Hadirin, kalau kita ketemu tetangga kita bertetangga juga dengan non-muslim juga, kita akrab, bertegur sapa. Makanya kalau ketemu mereka, Bapak Ibu sekalian, doakan, ya Allah kasih hidayah sama mereka. Kita nggak tahu, bisa aja nih Allah Ta'ala berikan hidayah sama mereka. Kemudian, para jemaah, Allah meminta kita bertobat bukan hanya untuk level orang beriman biasa, bahkan orang bertakwa pun diminta bertobat. Karena orang bertakwa selama dia manusia biasa, bukan para nabi, tetap satu ketika akan tergelincir. Ya, ini untuk menunjukkan bahwa kata Allah, kamu lemah. Saya ciptakan dalam kelemahan, jangan kamu sombong. Jangan kamu tertipu dengan ibadahmu, dengan ilmumu, dengan kekayaanmu, dengan pangkat jabatan, dengan warna kulitmu, dengan nasab keturunan, dengan kegantengan kecantikanmu. Karena surga itu diharamkan dimasukin oleh orang yang punya dosa sebesar biji sawi aja deh. Bapak Ibu pernah lihat biji sawi? Biji cabai deh. Nah, mirip kayak gitu kecil. Ya, kalau kita lagi makan bakso tuh Pak, ada cabainya, ada biji-biji itu. Itu dosa kesombongan sebesar biji cabai aja nggak masuk surga. Di hadisnya, riwayat Imam Muslim nomor 275. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Jadi hadirin, orang yang bertobat itu, makanya syariat Islam ini dari basic amalan Islam yang pokok-pokok, semua rata-rata pengampunan dosa. Dalam hadis Bukhari Muslim,
Sholat subuh kepada zuhur, penghapus dosa di antara keduanya. Zuhur kepada asar, asar kepada maghrib, maghrib kepada isya, isya kepada subuh, penghapusan dosa. Apalagi puasa Ramadan, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaba. Siapa yang puasa Ramadan karena Allah Ta'ala dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddam min dambi, diampuni dosanya. Zakat, sedekah, inna shadaqah tudfi'ul khati'ah, sedekah itu bisa menghapus dosa. Atau dalam Al-Baqarah 271, wa yukaffiru ankum sayyi'atikum, dengan zakat dan sedekah Allah ampuni dosa kamu. Haji umrah, hadis Bukhari Muslim, man hajja lillah wa lam yarfus wa lam yafsuq, siapa yang berhaji dengan baik, tidak berkata kotor, tidak berbuat dosa dalam hajinya, raja'a kayaumi waladathu ummu, dia akan kembali dari dosa-dosanya seperti baru dilahirkan oleh siapa? Ibunya. Tahajud menghapus dosa, ngaji ilmu menghapus dosa, berangkat dari rumah ke masjid, satu langkah menghapus dosa, satu langkah apa? Mengangkat derajat. Tasbih yang tadi kita baca habis sholat, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, terakhirnya la ilaha illallah syarika sampai akhir. Kata Rasul dalam hadis Sahih Muslim, siapa yang baca tasbihan 33 itu setiap habis sholat, dosanya diampuni sekalipun sebanyak buih di lautan. Tapi kalau dia masih ada dosa sedikit pun sebesar biji sawi dia. Sahih Muslim 275. Nabi bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, man kana fi qalbihi, yaitu siapa seseorang yang dalam hatinya ada kesombongan, misqalu dzarratin min kibrin, ada kesombongan sebesar biji sawi, gak masuk surga. Sombong karena pangkat, jabatan, sombong karena harta, karena education, sombong karena apalagi keturunan, nasab, sombong karena warna kulit, sombong karena ilmu, sombong karena ibadah. Anda rajin tahajud gak tinggal nih, puasa sunnah gak tinggal, baca Quran 1 juz, ke masjid gak tinggal, melihat tetangga yang ke masjid, dia mah lewat sama saya tuh, gak masuk surga. Tertipu berarti orang itu dengan ibadahnya. Makanya hati ini Bapak Ibu harus terus dimainkan. Kalau ada perasaan saya lebih baik dari si fulan, enggak ya Allah, enggak, begitu terus. Itu disebut dengan bulan kemarin pembahasan takut kepada Allah. Saya katakan hati itu ada ibadah yang sangat agung, yaitu selalu menepis sesuatu yang akan merusak amal-amal kita. Atau kalau itu masalah ibadah, kalau masalah harta, Bapak Ibu mobil terbaru nih, Zenit nih, ya. Tetangga mobilnya Kijang Doyong. Masih ingat Kijang Doyong? Berapa ya? Mimik muka Anda itu gimmicknya tuh muka Anda sengaja cuma begini doang, mulutnya cuma Kijang gitu doang aja. Jalan 5 km juga mogok. Itu kesombongan gak diterima oleh Allah, Pak. Gak masuk surga sampai Anda bertobat dulu, minta maaf sama orang yang Anda sombongi itu. Hadirin, Islam sangat lembut ya untuk mengajarkan kita supaya yang kita hidupkan dalam pikiran kita itu adalah positive thinking. Jangan dibebankan dalam hati dan pikiran kita negatif thinking. Contohnya apa positive thinking? Tetangga udah punya tuh Kijang Doyong kayak begitu, Anda bilang, alhamdulillah ya tetangga udah punya, sekalipun mobil lama kan udah gak kepanasan, udah gak kehujanan. Gitu ya, menghidupkan daripada positive thinking. Makanya Islam ini Masya Allah, itu kita dijadikan, hadirin, atau gini dulu, kita bahas dulu yang tadi itu. Kita diminta bertobat oleh Allah Ta'ala, orang beriman, bahkan orang bertakwa juga diminta bertobat kepada Allah. Hadirin, tinggi mana level orang bertakwa sama orang beriman? Tinggi mana derajatnya? Bertakwa. Setiap beriman belum tentu bertakwa. Setiap bertakwa pasti beriman. Nah, para jamaah, dua-duanya dipanggil untuk bertobat oleh Allah. Coba kita buka dulu orang beriman pada surat At-Tahrim surat ke-66 pada ayat yang ke-8. Ya, ini ayatnya hanya ada satu, Bapak Ibu.
yang ada kata-kata taubatan nasuha, ya. Cuma satu itu dalam Al-Quran, nggak ada yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum, pasti Allah ampuni dosa-dosa kamu kalau kamu bertobat. Ayat selanjutnya apa? Wa yudkhilakum jannat, akhirnya masuk surga karena dosanya habis. Coba kasih contoh Bapak Ibu orang beriman yang nggak masuk surga, masuk neraka dulu, dosanya masih ada, dibersihkan di neraka. Bulan kemarin udah saya bahas tuh, hadis itu saya masih ingat nomor 3092. Api neraka api di dunia yang paling panas itu satu bagian daripada api neraka. Bulan kemarin nomor hadis 3092 dalam Sahih Bukhari dalam cetakan Syamilahnya. Hadirin, ini akhirnya dia habis dosanya dan masuk surga. Apa contohnya orang beriman yang masuk neraka dulu? Jangan secara umum, secara detail. Apa contohnya Pak? Orang beriman yang bunuh diri. Dia mati bunuh diri karena belum bertobat. Gitu. Bahkan Rasulullah tidak mau menyolatkan orang yang jenazahnya apa? Dalam hadis Sahih Bukhari didatangi itu jenazah seorang muslim. Kata Rasul, kenapa meninggalnya? Bunuh diri ya Rasul dengan tombak. Bimasyaqis dalam Sahih Muslimnya itu. Kata Rasul, saya tidak menyolatkan. Lalu sahabat-sahabat yang levelnya ring 3, ring 4 yang menyolatkan. Ini menjadi ketentuan bahwa imam besar, orang-orang soleh tidak menyolatkan jenazah orang yang bunuh diri, tapi yang menyolatin adalah selain di bawah itu ringnya itu, ya orang Islam biasa. Imam besar, imam a'zam, amirul mukminin tidak boleh menyolatkan itu, sunnahnya begitu. Bukan berarti jenazahnya dibiarin aja langsung dikuburin kayak kucing gitu, tidak, tetap disolatkan. Cuma dia masuk neraka dulu, naudzubillah. Hadirin, ini orang beriman ya dipanggil untuk bertobat. Orang bertakwa juga Bapak Ibu. Dalam Ali Imran 133 sampai 136 itu ayatnya. Coba kita buka. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian mencari ampunan dari Tuhan kalian Allah Ta'ala. Wa jannatin arduha samawati wal ard, serta mencari surga yang Allah sudah sediakan. Surga itu luasnya selangit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang Allah sediakan surga untuk orang-orang bertakwa. Nah, ayat 134-nya, 135-nya Allah ceritakan ciri-ciri orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis-sarra, mereka orang-orang yang berinfak dalam keadaan senang, wad-dharra, dalam keadaan susah juga tetap berinfak. Bapak Ibu lagi tanggal muda tetap sedekah, tanggal tua juga sedekah. Persis nih sekarang nih. Ya. Saya tuh kalau lagi sholat Jumat atau apa tuh nggak bisa bawa duit Bapak Ibu. Karena saya kan khotib, ya selalu kita berkhutbah sholat Jumat atau sholat kayak begini, nggak pernah saya bawa duit. Kenapa? Duit itu dia udah berpindah tangan dari si A, si B, si C. Khawatir tuh ada najis. Makanya bagus banget tadi itu tromolnya itu kotak amalnya ada QRIS. Jadi tinggal kita bisa apa? QRIS. Cuma tadi nggak bawa handphone gitu, lupa di tas gitu. Maksudnya begini, kalau hari Jumat itu udah bagus banget kayak di Masjid Al-Ansor ini, karena ada masjid-masjid besar itu pasti pakai tromol, kotak amal yang berjalan. Maksudnya berjalannya silakan gitu diedarin, tapi pakai apa? Ada apanya? Itu lebih aman. Karena kalau di kantor kita ada uang, khawatir uang itu kena najis. Orang habis pegangin, Bapak Ibu, uang berpindah-pindah kan? Ya. Bahkan guru-guru kita tuh yang sangat warok, sangat hati-hati, mereka bukan cuma nggak mau megang uang lagi sholat maksudnya, mereka nggak mau ada uang ditaruh di sini. Kenapa? Karena salubari itu adanya di sini. Takutnya nih kalau misalnya uang nempel terus di hati. Ya itu sih falsafah aja sih, orang yang apik kayak begitu.
Makanya kalau ada guru-guru kita tuh lagi sholat, dia bawa dompet, ada uangnya mesti diturunin dompetnya. Ya, kunci mobilnya apanya diturunin, ditaruh di depannya aja. Khawatir uangnya apa? Berpindah-pindah kan? Pindah tangan lah, inilah itu. Hadirin, kita lihat siapa orang bertakwa itu orang yang selalu berinfak dalam keadaan senang dan susah. Apa yang Allah ingin katakan? Kita orang beriman itu diperintahkan banget untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Lagi senangnya Anda punya korma 1 karung, Anda berikan kepada fakir miskin satu piring. Lagi senang. Dalam keadaan kita susah juga, punya korma cuma hanya 2 butir. Ada orang sebelah kita lagi kelaparan, kita kasih juga itu. Itu namanya dalam keadaan senang dan susah. Makanya selain Bapak Ibu ya rajin ibadah, rajin ini itu dan macam-macam, bagus banget kalau ada orang Islam bisa buka lapangan pekerjaan. Bukan cuma mencari pekerjaan, daftar sana sini, bisa nggak dia untuk membuka lapangan pekerjaan? Apalagi dalam keadaan dunia kayak begini gitu kan. Baru kemarin begal Pak, ngebegal di mana? Di depan Polsek Bekasi Utara 3 orang. Baru kemarin, udah ada belum di Instagramnya? FYP nggak? Info Bekasi tertinggi gitu. Ngebegal mendekati maghrib di depan Polsek Bekasi Utara, kayak udah nggak ada marwahnya itu polisi Pak. Akhirnya dikejar masuk ke sawah depan gereja tuh, kan samping gereja tuh, gereja terbesar depan kompleks saya. Lari ke sawah dikejar juga sama warga itu, dipukulin juga akhirnya. 3 orang. Bukan malam hari, bukan jam 2 malam, dia ngebegal kemarin jam 5 sore. Kenapa? Susah orang nyari kerja. Jadi Bapak Ibu, bagus banget kalau ada orang ada di antara kita bisa buka lapangan pekerjaan. Ada loh begini Pak, ada di daerah dekat Perwira sana, suami ini kerja pabrikan. Kata suaminya, Dek, kamu udah gak usah kerja lagi ya, kan gaji sampai cukup. Iya Bang, tapi izinkan Bang, ini perempuan ini jilbaber, gak bisa diem orangnya. Boleh gak Bang, saya buka usaha dari rumah? Oh silakan, dia terjaga di rumah. Ternyata dia buat apa? Buat donat. Sekarang karyawannya udah 7 orang Pak, pakai motor yang bisa menafkahi anak istrinya. Ya, setiap pagi mereka berangkat bawa, pernah lihat tukang donat yang belakangnya sampai 1/2 meter tuh pakai apa sih? Bukan Tupperware sih, plastik gitu ya, kotak-kotak plastik. Dibawanya kemana? Dibawa ke Cibitung pabrikan, ke Bekasi, ke SD, SMP, PAUD, terus sampai Kerawang. Persis kayak di Tambun tuh, kalau saya mau berangkat ngajar ke Jakarta, berbarengan kita pakai motor tuh tukang bubur. Pernah lihat nggak? Ada 7 motor, 8 motor. Itu kan setoran juga. Artinya ada orang yang buka lapangan pekerjaan kayak gitu, itu sifat orang bertakwa. Bagus banget. Hadirin, kemudian sifat orang bertakwa selanjutnya wal kadhiminal ghaiz, dan orang-orang bertakwa adalah yang menahan amarahnya. Wal afina 'anil nas, orang bertakwa adalah yang memaafkan kepada manusia lain. Hadirin, ini kalau berlaku tentang yaitu cemoohan terhadap diri kita. Rasulullah dalam Al-Quran banyak Allah kisahkan bagaimana beliau dikatakan anta majnun, engkau orang gila, anta sahir, engkau penyihir, anta kahin, engkau penyamun, anta fattan, engkau pembuat fitnah. Rasul tidak bergeming, tidak sakit hati, tapi kalau yang dihina agama Allah dan syariatnya baru dikejar oleh baginda Nabi SAW sampai kemanapun. Ya, beliau pemaaf dalam masalah pribadi. Tapi kalau untuk hak orang banyak tetap harus diadilin itu. Ya, diadilin lah, pakai rompi begitu, diborgol, jangan melenggang aja gitu. Ya, yang tahu-tahu aja. Hadirin, kemudian 135-nya, walladzina idza fa'alu fahishatan, orang bertakwa itu kalau tergelincir dalam perbuatan dosa besar, fahisyah, dia pernah membunuh, pernah berzina, pernah apalagi makan riba, pernah minum khamar, au dzalamu anfusahum, ataupun mereka menzalimi diri mereka dengan dosa yang lain. Apa kata Allah? Dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, maka orang bertakwa tetap bertobat kepada Allah akan dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah,
Karena tidak ada yang dapat menghapus dosa kecuali siapa? Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan orang bertakwa tidak berketerusan dalam perbuatan dosanya, wahum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui. 136-nya, ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim, mereka lah orang-orang yang mendapat ampunan dari Allah Ta'ala, wa jannat, dan masuk surga. Hadirin para jemaah dirahmati Allah, Nabi SAW adalah orang yang ulama sepakat ini bahwa taubat hukumnya wajib. Ya, kalau hubungannya kepada Allah, ini saya bawa kitab, saya bawakan kitabnya Imam Nawawi. Ya, ulama sepakat. Qalal ulama, padahal Imam Nawawi ini Pak, tapi beliau pakai kata-kata ulama, bukan saya berkata, bukan. Ya, itu tawadunya ulama-ulama kita kayak begitu. Qalal ulama, para ulama berkata, at-taubatu wajibatun min kulli dzambin, bertobat itu wajib dari setiap dosa. Fa in kanatil ma'siyatu, apabila perbuatan dosanya bainal abdi wa bainallahi ta'ala, antara dia dan Allah, dosa yang tidak ada, la tata'allaq bihaqqin adami, yang tidak berhubungan dengan manusia, dosanya hanya kepada Allah. Dulu pernah enggak sholat, dulu pernah enggak menutup aurat, itu kan hubungan kepada Allah. Falaha salah satu syurutin, maka syaratnya ada 3. Ahaduha, yang pertama, ayyukli anil maksiyah, dia harus betul-betul mencongkel dirinya itu dari perbuatan dosanya, berhenti total. Wasani, yang kedua, ayyandam ala fi'liha, menyesal telah melakukan dosa. Yang ketiga, ayyazim alla ya'uda ilaiha abada, tidak mengulangi lagi selama-lamanya. Kata para ulama, fa in fuqida ahadus salasah, maka apabila tidak terpenuhi salah satu dari 3 syarat ini, lam tasihha taubatuhu, taubatnya tidak sah. Tapi wa in kanatil ma'siyah tata'allaq bi adami, apabila dosanya berkaitan dengan manusia, pernah menggibah, pernah menghina, pernah menjelek-jelekan, pernah main fisik sampai melayakkan nyawanya, pernah berhutang gak mau bayar, pernah apalagi mengambil benda orang lain, ini syaratnya lebih berat. Apa kata para ulama? Fasyarutuha arba'atun, maka kalau dosanya hubungan sama manusia, syaratnya ada 4. Hadhihi salasah, 3 yang tadi. Apa saja yang tadi? Berhenti, menyesal, tidak mengulangi lagi. Yang keempatnya, wa ayyabra min haqqi sahibiha, minta maaf dari orang yang pernah dia zalimi, atau dia mengembalikan benda yang pernah dia ambil. Gitu hadirin. Makanya kalau ada orang koruptor 1 triliun, udah dihukum 15 tahun, lalu dia udah keluar, masa tahanan selesai, bahkan bisa dapat remisi lah, dapat ini, Idul Fitri, Natalan gitu kan. Remisi itu kan ada tuh dari presiden. Dia udah selesai tuh masa tahanannya. Dia melenggang 15 tahun, masih bisa menikmati 500 miliarnya, belum sah taubat. Ya, kan kita miris banget nih Bapak Ibu, kita dipertontonkan dengan keadaan koruptor yang bukan cuma 1 miliar 2 miliar gitu kan. Tapi emasnya replika ya katanya. Betul nggak emasnya? Cuma imitasi aja. Hah? Emasnya benar katanya. Gimana? Hadirin, mendingan Bapak Ibu dosa kita kepada manusia selesaikan hari ini, minta maaf, kembalikan, ketimbang di akhirat. Ampun, kalau di akhirat malunya bukan main, kapan waktu tobatnya. Mendingan sekarang habiskan dosa-dosa kita, kesalahan kita sama umat manusia, sama orang lain. Makanya bagus banget tuh kalau Bapak Ibu sekalian, kata Nabi dalam hadis sahih, kalau kamu mau istirahat tidur malam, ya usahakan hatimu tidak ada kebencian kepada siapapun, maafkan manusia. Itu kalau hak kita dizolimi. Tapi kalau kita yang punya zolim, kita yang minta maaf kepada mereka, kita yang mengembalikan bendanya itu. Hadirin, Rasulullah orang yang tidak berdosa, ya, tapi beliau seharinya beristighfar berapa? 100 kali itu. Sahih Bukhari 70 kali, Sahih Muslimnya 100 kali.
Ini dalilnya juga. Masya Allah ya Bapak Ibu, manusia terbaik, orang yang pertama kali akan dibangkitkan dari alam kubur dengan keadaan terhormat, tidak bertelanjang. Kalau kita bertelanjang, orang yang pertama kali akan boleh membuka pintu surga, orang yang pertama kali diizinkan memberikan pertolongan untuk umatnya, sementara Adam, Nuh, Idris, Musa, Ibrahim sampai Isa bin Maryam tidak berani untuk memberikan pertolongan. Orang yang dia namanya bersanding dengan Allah di depan di pintu surga di bawah arasy Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang yang menjadi penerima mandat terakhir kitab wahyu Al-Quran sebagai penyempurna dan paripurna daripada Taurat, Zabur, Injil serta Sahifah. Orang yang paling dicintai oleh Allah, dengan adanya Nabi beliau menjadi rahmatan lil alamin. Tapi segitunya orang gak punya dosa tetap beristighfar. Makanya Bapak Ibu, cari waktu, satu waktu Bapak Ibu, habis subuh atau sebelum subuh, atau waktu duha, atau habis asar, kapan Bapak Ibu punya waktu lenggang, atau sebelum tidur menghadap kiblat, sudah menutup aurat, bacalah Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Boleh pakai tasbih melingkar, boleh pakai juga tasbih digital, boleh juga pakai jari jemari. Jari jemari ini hadisnya biasanya dalam riwayat itu hanya untuk Nabi sabdakan hitungan-hitungan yang habis sholat 5 waktu. Kata Rasul, fa innahunna mustantiqat, karena dia akan berbicara, menjadi saksi di hadapan Allah. Kita pada bertasbih subhanallah 3-3. Tapi kalau menghitungnya mau banyak, ya, karena dalam hadis yang lain Rasul berzikir itu banyak. Kita mau hitung ada berapa nih? Silakan pakai alat-alat ya sebagai wasilah. Nah hadirin, kalau Bapak Ibu sudah bisa Astaghfirullahaladzim, ini bagus banget. Ini saya tampilkan dulu dalilnya. Rasulullah SAW beliau beristighfar dalam hadis Bukhari 70 kali. Apa kata Nabi? Qala Rasulullah SAW, beliau bersabda, wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih. Sesungguhnya aku beristighfar dan bertobat kepada Allah fil yaumi, seharinya aksar min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali. Rawahul Bukhari, riwayat Imam Bukhari, 70 kali. Kalau dalam Sahih Muslim lebih banyak. Kita lihat dari Aghar bin Yasar al-Muzani. Ini Aghar nama orang Madinah nih Pak. Ya. Nanti keturunan dari sahabat mulia ini ada menjadi ulama besar pada tahun kedua Hijriah. Muridnya Imam Syafi'i, namanya Imam Muzani, dari keturunan beliau. Nah jadi Aghar kalau di Madinah itu nama orang ada Aghar. Orang Madinah bilang sama kita, di tempat kamu ada nggak nama Aghar? Nggak ada sih, adanya Tigor. Ya. Nah, Tigor mirip-mirip gitu ya. Tigor ada nggak nama orang apa? Orang Batak ya. Itu marga atau nama? Nama. Bukan marga. Kalau marga tuh Kutakea gitu ya. Apalagi Simalungun gitu, Sembiring gitu ya. Ustaz jadi Kutakea. Ya Bang Hotmanya udah pergi dia, minta maaf. Berantem sama anak. Bang, semoga dapat hidayah Bang gitu ya. Hadirin, Aghar bin Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia. Ini umum nih. Tadi kurang tuh saya tulisnya. Allah perintahkan kita bertobat, pertama bagi orang beriman. Yang kedua, lebih tinggi lagi levelnya, bagi orang bertakwa. Sekarang umum untuk manusia. Bukan orang beriman aja. Manusia, kata Rasul, tubu ilallah. Berarti kalau orang tidak beriman, tobatnya ngapain dulu? Bersyahadat. Tubu ilallah wastaghfiru, bertobatlah kalian dan istighfarlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu fil yaumi atamarrah. Sesungguhnya aku bertobat kepada Allah seharinya 100 kali. Rawahu Muslim. Lihat riwayat Imam Muslim. Makanya kalau Bapak Ibu udah bisa begini istighfarnya, astagfirullahaladzim, saya langsung jempol. Tapi kalau Anda mau lebih bagus, saya punya formulanya gabungan dari hadis yang lain. Sekarang kita buka riwayat guru besar kedua ulama ini. Imam Bukhari, Imam Muslim punya guru Imam Ahmad. Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i.
Imam Bukhari, Imam Muslim tidak pernah ketemu dengan Imam Syafi'i. Nah, Imam Bukhari, Imam Muslim mengambil ilmu hadis dari muridnya Imam Syafi'i, namanya Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali. Jadi ulama-ulama kita ini Bapak Ibu murid guru gitu ya. Nah, Imam Ahmad saya dapati dalam hadis riwayat beliau nomor 10.610. Ini saya mau kasih formatnya nih Bapak Ibu biar lebih bagus lagi. Dan ini hasil riset saya sendirilah. Mungkin dulu udah pernah saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu udah bisa astagfirullahaladzim, tambahkan sedikit lagi. Kenapa? Kalau kita tambahkan sedikit astagfirullah li walidayya, maka kata Nabi ketika beliau bersabda, ada seorang hamba di akhirat udah meninggal dunia, lalu dia keheranan, dia bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa derajat saya naik terus? Saya udah meninggal. Kata orang ini karena istighfarnya anak-anakmu yang masih hidup. Makanya kita tambahin sedikit aja tuh, astagfirullah li walidayya, jadi 100. Duduk menghadap kiblat, astagfirullah li walidayya, astagfirullah. Sebab bedanya apa Ustaz dengan yang astagfirullahaladzim? Kalau astagfirullahaladzim untuk diri sendiri, ya Allah ampuni dosaku. Tapi kalau astagfirullah li walidayya, ya Allah ampuni dosa saya dan ibu bapak saya. Saya buka dulu hadisnya. Nih. Nomor hadis 10.610. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah yang maha perkasa lagi maha mulia, la yarfa'u darajata lil abdi saleh, sungguh Allah mengangkat derajat orang tua yang baik, orang tua yang soleh di surga. Ini orang tua keheranan, ya Allah, fayaqul, orang tua bertanya kepada Allah di alamnya, ya Rabbi anna li hadihi, ya Allah, ini dari mana saya dapatkan? Kenapa derajat saya naik terus? Kan saya udah meninggal, saya udah gak sholat, udah gak puasa, ini kenapa naik terus? Fayaqul, maka Allah menjawab, bistighfari waladika laka, ini karena istighfar anak-anakmu di dunia yang masih hidup untukmu. Makanya saya jadikan formatnya itu kayak begini, astagfirullah li walidayya. Kalau Bapak Ibu ucapkan itu 100 atau sekali aja, itu sekali dayung 230 terlampaui. Apa? Yang pertama, dosa kita diampuni 100. Yang kedua, dosa orang tua diampuni 100. Yang ketiga, orang tua kita diangkatnya derajatnya oleh Allah di surga 100 tingkat. Ini termasuk berbaktinya kita untuk bapak ibu kita. Bapak ibu, saya ngaji ilmu hadis dari ulama dalam dan luar negeri. Saya sendiri belum dapati dari guru-guru saya formatnya kayak begini. Yang ada dalam hadisnya ketika masuk di dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, ya udah istighfar aja, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Tapi saya dapati dalam riwayat Imam Ahmad, makanya jadinya tambahannya, Ustaz, saya sebelum tahu dari Ustaz ini hadis Imam Ahmad 10.610, saya selalu mendoa untuk bapak ibu saya, baik habis setelah sholat 5 waktu, atau di antara adzan dan iqamah, atau pada waktu tahajud. Minimal sehari saya doakan bapak ibu saya, Allahumma gfirli atau Rabbi gfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu Bapak Ibu, Anda berarti menghadiahkan tingkatan derajat untuk orang tua kita sehari berapa kali? 5 kali. Ini sekarang 100. Betul lah apa yang Allah katakan dalam beberapa ayat. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengerti ilmu dengan yang tidak mengerti? Terakhir Bapak Ibu, sampai kapan pintu taubat dibuka? Tertutup. Pintu taubat tertutup bila matahari sudah terbit dari sana, dari barat. Ini kalau matahari sudah terbit dari barat, orang Islam yang nggak pernah sholat bertobat mulai sholat nggak diterima. Orang Islam yang tidak menutup aurat mulai menutup aurat tidak diterima. Orang Islam yang nggak pernah ini itu mulai bertobat beramal soleh nggak diterima. Orang kafir yang melihat matahari terbit dari barat lalu mereka bersyahadat nggak diterima syahadatnya. Lalu ada yang bilang, kalau gitu Ustaz, matahari terbit dari barat kan masih lama, karena harus melalui fase datangnya Imam Mahdi, datangnya Dajjal, datangnya Nabi Isa turun dari langit.
Kemarin musim haji kan ganjil tuh Bapak Ibu, 1447. Karena dalam riwayat-riwayat itu Imam Mahdi datang di baiat di depan Ka'bah, di depan Hajar Aswad itu pada tahun ganjil. Makanya kemarin saya merenung aja itu, kalau depan Ka'bah tengok kanan kiri ada pergerakan nggak sih, ada yang di baiat nggak sih? Sampai keulangan sampai sekarang nggak ada kabar juga tuh. Berarti nunggu 2 tahun lagi. Musim haji 1449. Kalau itu belum juga 1451. Kalau itu belum terus begitu seterusnya, karena beliau akan dibaiat pada tahun bulan musim haji ke tahun ganjil. Hadirin, kalau matahari terbit dari barat masih lama, kalau gitu boleh santai dong Ustaz. Tidak, karena nomor 2 ini bila nyawa sampai tenggorokan. Inilah hadisnya riwayat Imam Tirmidzi. Nabi katakan, Innallaha yaqbal taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah Ta'ala menerima taubat seorang hamba ma lam yugharghir, selama nyawanya tidak sampai ghorghor. Ghorghor itu ini, tenggorokan. Dan inilah taubatnya Fir'aun. Hadirin, Fir'aun pernah bertobat dalam surat Yunus pada ayat ke 90 sampai 92. Fir'aun pernah bilang la ilaha illallah. Fir'aun pernah berkata saya orang Islam. Ini ayatnya itu. Hatta idza adrakahul gharq, tatkala nyawanya Fir'aun sampai tenggorokan, qala, dia berkata, amantu, saya beriman kepada Engkau ya Allah. Annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Engkaulah Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Sampai untuk meyakinkan Allah, Fir'aun berkata, wa ana minal muslimin, saya orang Islam, saya masuk Islam, tapi gak diterima karena nyawa sudah sampai tenggorokan. Hadirin, semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita taubatan nasuha dan diterima dari amal-amal kita, dan Allah beri hidayah kepada orang-orang yang belum bertobat beriman kepada Allah. Ini saja dapat saya sampaikan, kekurangan dimaafkan, dan sudah isyraq ya. Kita akhiri dengan kafar majlis. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.